Ya, Ibu Hera. Ya, Pak. Sebentar saya buka pertanyaannya ya. Ibu Hera, Ya, Pak. dalam menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan eh, pembelajaran project based problem based learning, apa yang Ibu harus lakukan? Dalam Eh, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan pembelajaran problem based learning, apa yang Ibu lakukan dalam membuat ini? PBL itu. ya, Pak. Ya, pertama mempersiapkan perencanaan dulu, Pak. Mempersiapkan perencanaan, kemudian identifikasi masalah atau proyek dalam persiapan perencanaan, kemudian eh, tentukan tujuan pembelajaran. Nah, menentukan tujuan pembelajaran, kemudian rencana skema pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua itu memberikan pemahaman awal kepada siswa, Pak, yaitu Oke. berupa memberikan konteks nyata, dimulai dengan memberikan konteks nyata terkait masalah atau proyek yang akan dikerjakan. Kemudian hal ini akan bertujuan agar siswa memahami relevansi dan pentingnya proyek atau masalah tersebut. Kemudian melakukan diskusi awal, yaitu diskusi dengan siswa mengenai apa yang mereka ketahui tentang masalah tersebut dan apa yang perlu mereka pelajari lebih lanjut. Ini membantu memat, memetakan pengetahuan awal siswa, Pak. Kemudian yang ketiga itu pelaksanaan proyek atau pemecahan masalah, yaitu memberikan siswa kebebasan untuk bereksplorasi, yaitu membiarkan siswa bekerja secara mandiri atau dalam kelompok untuk mengeksplorasi solusi dalam PJBL. Kemudian siswa fokus pada hasil akhir proyek, sedangkan dalam PBL mereka lebih fokus pada penyelesaian masalah secara sistematis. Kemudian bimbingan dan fasilitas ya itu sebagai guru peran lebih sebagai fasilitator yang memberikan panduan ketika dibutuhkan. Kemudian memberi arahan kepada pembelajaran eh, kolaboratif, Pak, yaitu mengajak siswa bekerja sama, kemudian berdiskusi, dan saling memberi masukan. Kemudian kolaborasi adalah kunci dalam pendekatan dengan antara guru dengan siswa. Kemudian presentasi dan refleksi, Pak, yaitu presentasi proyek atau solusi. Ya, pertama presentasi proyek atau solusi itu memberi kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil proyek mereka atau solusi atas masalah yang telah dikerjakan. Ini ini bisa merupakan eh, ini apa tuh? Solusi atas masalah yang telah dikerjakan, Pak. Ini bisa merupa presentasi lisan, laporan tertulis, atau produk lainnya. Kemudian Ya, cukup. Cukup. refleksi, Cukup, Bu. cukup, Pak. Cukup. Ya. Yang kedua pertanyaannya, sebagai guru itu kan harus mampu bagaimana dalam kegiatan pembelajaran di kelas mampu menginspirasi peserta didik atau siswa atau murid. Oke. Bagaimana Ibu menunjukkan kreativitas untuk mengembangkan apa namanya inspirasi anak itu dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, ya, jadi sebagai seorang guru yang mampu menginspirasikan siswa,
ada beberapa pendekatan yang bisa diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari di kelas, yaitu menjadi guru yang inspiratif, bukan hanya soal menyampaikan materi, tapi juga menyentuh aspek emosional dan motivasi ya pada siswa. Kemudian ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, tunjukkan uh, antusias, antusiasme ya Pak, uh, gugup. Kemudian tunjukkan antusiasme atau dedikasi, yaitu bersemangat dalam mengajar, yaitu antusias seorang guru bisa menular pada siswa. Jika guru tanpa antusias terhadap materi yang diajarkan, siswa akan lebih tertarik dan bermotivasi untuk belajar. Kemudian dedikasi pada setiap siswa, yaitu guru menunjukkan bahwa peduli terhadap kemajuan setiap siswa. Ini bisa dilakukan dengan memberikan perhatian khusus saat mereka mengalami kesulitan dan merayakan pencapaian mereka, yaitu sekecil apapun. Kemudian yang kedua itu membangun hubungan yang positif dengan siswa, Pak, yaitu mengenali siswa secara individu, yaitu mengenal setiap siswa baik dari aspek akademik atau maupun pribadi yang akan membuat mereka merasa dihargai, kemudian berbicara secara pribadi dengan mereka atau menunjukkan perhatian atas minat dan bakat mereka, dapat membangun hubungan yang baik. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jadi seorang guru yang bisa diandalkan di mana siswa merasa aman untuk bertanya, ya. Kemudian berpendapat tanpa rasa takut atau salah. Jadi lingkungan kelas yang positif mendukung suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga yaitu berperan sebagai mentor dan role model. Yang pertama menunjukkan nilai positif sebagai panutan seorang guru harus menunjukkan sikap yang baik seperti disiplin, tanggung jawab, empatik, dan ketekunan. Jadi siswa akan terinspirasi melalui sikap seorang guru yang positif. Kemudian memotivasi melalui contoh nyata, yaitu berbagi cerita atau pengalaman pribadi antara dalam menghadapi tantangan dan keberhasilan. Bisa memberi inspirasi kepada siswa, kemudian cerita nyata tentang bagaimana Anda mengatasi rintangan bisa memberi siswa perspektif baru tentang cara menghadapi masalah. Kemudian mendorong berpikir kritis dan kreativitas, yaitu mengajak cara berpikir kritis, yaitu seorang guru mendorong siswa untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempertanyakan, menerima informasi, atau mempertanyakan atau menganalisa dan menemukan solusi kreatif yang diberikan mereka untuk ruang berpikir sendiri atau menghargai setiap ide yang mereka hasilkan. Cukup, Bu, Kemudian cukup. cukup Cukup, Pak ya. cukup. Ya, cukup. Ibu baca buku ya? Ah, enggak, Pak. Hah? Ya, enggak ya? Ah, Baik. dikit-dikit ada Pak, lihat buku Pak. Ya, Jujur Pak, lihat baik. buku ada jual dikit Pak. Ya, oke. Selanjutnya, Ibu, saya serahkan kepada Pak Edi untuk mengamati tentang kemampuan Ibu baca Al-Quran. Kepada Ya Pak Edi, Pak. silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Prof. Ya, Apa kabar Bu Herawati? Alhamdulillah Pak, deg-degan Pak. Oh, biasa we Bu Herawati. biasa, Ibu. Tidak ada makan Ya, orang, kami tidak. ya Pak. Iya, Tapi sesuai prosedur tetap ya Bu Herawati iya. ya. Iya Pak. Profesor itu dari guru juga. Iya Iya. Pak. Silakan Pak Edi. Ya,
Ini kami tampilkan ya Bu Herawati, Ya, Pak. tampilkan ayat Al-Quran di layar. Nanti Ibu Herawati tinggal membaca sesuai yang di layar. Ya, Pak. Hmm. Nampak tak Bu Herawati? Nampak, Pak? Ah, besar Ah, dikit. oke. Ah, Ah, cukup ya, nampak, besar. Pak. Ya, Pak. Nampak. Wah, jelas Bu Herawati? Wah, sebesarnya. Silakan dibaca mulai dari ayat pertama sampai sampai ayat 7 lah. Silakan. Itu. Nanti kami yang geser apa? Ya, Pak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun azabun sadid. Wallahu azizun intiqam. Inna Allah ala yakhfa alaihi say'um fil ardi wala fis sama. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasa. La ilaha illa huwal azizul hakim. Hum huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatum tunna ummul kitab. Ummul kitabum kama tuhunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihatum fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabah famattasa fa min tigo alfitnah tiwab tigo atawili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahi wa rasulihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah illa
rasikuna fil ilmi yaquluna amanu bih. Kullu min indi rabbina wa ma yazzakaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Ya, baik. Terima kasih Ibu Erawati. Selanjutnya barangkali mau minta penjelasan, pengetahuan tentang kaidah tajwid sesuai Ya, dengan Pak. yang Ibu Herawati baca tadi dari ayat 1 sampai ayat 7. Ya, Pak. Pertama ada ini nggak bisa diblok kayak tadi. Nampak yang Ayatum nampak yang kami tandai Ibu Herawati? Nampak? Ketika tanwin domatain, nih yang tanwin tanwin domatain bertemu dengan mim, ya. bertemu dengan mim. Nah, apa hukum bacaan itu? Tanwin domatain bertemu dengan mim. Idgam bigunah. Idgam bigunah. Idgham Tanwin bigunnah. bertemu dengan mim. Ya. Cara membacanya bagaimana itu, Bu? Ayatum muhkamat. Muhkamat. Ya. Baik, Ya, selanjutnya Bu Erawati. ya, Pak. Yang ini juga tanwin ya. Syai'un fil ard. Ketika Tanwin bertemu tanwin, dengan apa? ya. Apa hukum bacaannya? Ikhfa, Pak. Ikhfa. Tanwin bertemu dengan apa? Ya. Ketentuan bacanya bagaimana itu? Tanwin yang ikhfa. Berdengung antara izhar dengan ikhfa, Pak. Idgham. Bagaimana? Cara bacanya, Pak. Ya, Hujan tuh nih, Pak. Syai, syai'un. ya ada bunyi nya sudah ya, Bu ya. Syai'un. Nah, syai'un fil ardi wala fis sama. Kali ini pas Ya. bunyi Syai'un fil ar. di wala fis sama. Lanjut. Berikutnya ini yang kami tanda ini nampak Ibu Herawati? Tanda Tanda apa? ko dengan la. Tanda wakaf ya. Ya. Tanda wakaf ya, Pak. Nah, ketentuan atau lambang tanah wakafnya seperti ini, ketentuan untuk wakafnya bagaimana? Apakah eh, tidak dibenarkan untuk wakaf, atau dianjurkan untuk wakaf, atau diwajibkan wakaf berarti ya? Bagaimana ketentuannya? Wajib wakaf, Pak. Wajib wakaf. Ketentuannya Iya, apa Pak. ini nama ini, Bu? Enggak, namanya. Hah? Tanda wakafnya Mat apa wajib namanya? mutasir, Pak. Bukan ini tanda wakaf ya nih, Bu. Tanda wakaf. Ini Tanda wakful wakaf. ula. Wakful ula. Jadi wakful ula artinya itu berhenti lebih diutamakan. Tidak wajib, Bu. Kalau mau lanjut juga boleh. Tapi Oh, iya. diutamakan untuk berhenti. Baik, Bu ya. Terima Diutamakan kasih. berarti, Pak. Ya. Iya, Terima ya, kasih, Pak. Bu Herawati. Selanjutnya minta kesediaan Bu Herawati siapkan alat tulis, kemudian kertas 01. Iya, Pak. Hmm. Ya, Pak. Kami hujan, Pak. Ya, yang penting kedengaran kan nggak apa-apa hujan Oke, Ibu Pak. Herawati. Oke, Pak. Ya.
Coba Ibu Herawati tulis kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya, La ilaha illa wal hayyul qayyum. Allahu la ilaha Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Sudah, Pak? Sudah nampak, Pak? wah jelas kalau latarnya asli itu jelas. Terima kasih Ibu Herawati, sudah sangat Iya, bagus Pak. pendidikannya. Sudah bagus Ibu Herawati, mantap. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Kita kembalikan ke Pak Pro. Ya, terima kasih. Bu Herawati, sudah ujiannya silakan keluar Bu. Iya. Terima Ya, kasih, dengan Pak.